dimensi akuarium, panjang 100, tinggi 50, dan juga lebar 50 dengan filter samping 15 cm. Yes, welcome Sobat Air semua. Selamat datang di channel kita Sobat Air. Thank you udah klik video ini, udah nonton video terbaru dari Sobat Air ini. Buat teman-teman yang baru pertama kali nonton video dari Sobat Air, bisa klik tombol subscribe untuk selalu support channel kita. Nah, di video kali ini kita tuh akan bahas gimana sih cara bikin goldfish tank atau akuarium ikan mas koki. Nah, ini bisa untuk display, bisa untuk juga keperluan kontes ikan mas koki nih. Kebetulan kita akan review bareng-bareng proses pengerjaan dari tank filter samping ataupun goldfish tank filter samping yang filternya ada di dalam gitu teman-teman ya. Jadi langsung aja, apa aja sih yang disiapkan? Pertama yang tentunya kaca ya. Dimensi dari kaca yang digunakan ini itu 100 dikali 50 dikali 50 panjang lebar tingginya ya. Jadi teman-teman bisa menyesuaikan nanti mau bikin seukuran berapa. Nah, di sini juga kita tentunya persiapkan alasnya terlebih dahulu ya. Jadi alasnya itu bisa berupa spons, bisa juga berupa yang namanya karet. Teman-teman itu bisa langsung di bagian kaca yang bawah itu langsung direkatkan ke dudukan atau alas dari akuarium ataupun tank itu sendiri. Nah, jadi kita langsung aja. Nah, ini proses lemnya itu diisi di sudut-sudut karet. Nah, ini kita menggunakan karet spon topi. Itu tanknya juga ataupun kacanya bisa dibersihkan terlebih dahulu ya. Nah, lanjut setelah dibersihkan, Anda persiapkan di bagian alas dari kaca itu sendiri. Setelah diisi lem itu direkatkan, dan juga di sini kita juga persiapkan di dimensi-dimensi lain dari tank itu sendiri ya. Jadi bagian depannya, bagian sampingnya, bagian belakangnya itu bisa disesuaikan berdasarkan ukuran kalian. Nah, di sini kita proses pemasangan itu di bagian depan terlebih dahulu ya. Jadi bagian kaca depan itu dipasang terlebih dahulu. Dipersiapkan lemnya, diisi di sela-sela kaca itu sendiri. Nah, kalau di bagian pertama itu kita isiin di bagian atas dari kaca bawah. Lem itu diisiin secara merata gitu ya. Jadi tidak perlu terlalu banyak. Jadi satu ruas lem saja. Nah, dan ini juga di bagian samping terlebih dahulu ya, di bagian samping di mana Anda akan menaruh nanti filter sampingnya. Nah, terus juga di bagian depan itu kita isiin di bagian tinggi dari kaca itu sendiri ya, dan itu langsung kita rekatkan itu di area atas dari kaca yang bawah, dan juga di bagian sampingnya langsung kita rekatkan bersama-sama ya. Jadi seperti ini ya, teman-teman bisa lihat di video ini. Itu kita memasang kaca yang bagian depan dan samping itu di atas dari kaca bagian bawah. Nah, pastikan sudut-sudutnya sangat itu rapat di bagian atas dan juga di bagian bawah. Gitu, langsung bisa diisikan double tip. Kita rekomendasikan juga biar double tip ataupun plaster transparan ataupun plaster kertas, itu Anda bisa sesuaikan. Nah, jadi tidak menunggu lama lemnya direkatkan, itu juga bagian-bagian lem yang meluber ke area depan ataupun dalam itu Anda bisa sesuaikan ya. Kita bisa tarik menggunakan jari telunjuk kita seperti ini. Kayak gitu teman-teman ya. Nah, lanjut kita juga isi lem lagi di bagian dalamnya teman-teman. Nah, ini hal yang paling penting sekali untuk mencegah kebocoran dari tank itu sendiri. Jadi kita isikan lem di bagian dalam, bagian tingginya juga, yaitu semua di area bagian dalam dan juga di bagian sampingnya. Nah, itu step awal untuk pemasangan kaca ya teman-teman ya. Nah, kita bisa lihat itu juga bisa dirapikan lagi menggunakan alat ataupun bisa menggunakan yang namanya telunjuk kita sendiri. Nah, lanjut kita isikan di bagian samping lagi ya,
Di bagian atas itu kita kasihkan lem di area pinggir, gitu ya, di area pinggir dan juga di area kaca yang ada di bawah, teman-teman. Jadi lanjut kita isiin lem, lanjut dan juga kita masukkan atau kita tempelkan langsung kaca yang di bagian pinggir. Nah, ini di atas. Nah, sekali lagi ya, di atas kaca alas dari tank itu sendiri. Pastikan di sudut-sudutnya sudah nyudut 90 derajat secara sempurna, dan area space kaca ini diukur ketika kita pemotongan kaca di awal ya. Jadi kita lebihkan itu seukuran kaca yang akan ada di atas atau bagian lebarnya. Nah, ini untuk area belakangnya nantinya. Jadi tadi ada space sekitar 0,5 karena kita menggunakan kaca ketebalan 5 mili di bagian samping-samping, dan juga di bawah ini ada kaca 8 mili untuk alasnya. Sama, again kita langsung eratkan dengan plaster bening ataupun plaster kertas. Teman-teman bisa gunakan itu. Dan juga di bagian dalam dari lem itu sendiri bisa disesuaikan kembali menggunakan spons ataupun lebih bagus agar sempurna menggunakan jari telunjuk kita. Nah, selanjutnya kita ukur di bagian filter nih teman-teman ya. Di bagian filter kita sudah bilang ini kita membuat yang namanya filter samping, sound filter samping. Jadi di bagian samping kita ukur untuk pemasangan kaca chamber pertama dulu. Nah, di chamber pertama ini perlu diperhatikan juga. Kita harus yang namanya mencongkel sedikit di bagian lem yang kita akan taruh fondasi dari filter pertama ini, ya, atau scat filter pertama ini. Kita taruh dulu pemasangan dari celah ataupun batas yang akan masuk ke chamber pertama. Ya, dimensi ini kita udah sesuaikan dan isi lem sesuai area dari kaca yang tadi kita udah ukur itu sendiri ya. Nah, secukupnya saja lemnya, dan juga di bagian yang kita congkel tadi itu diisikan lem kembali. Nah, lanjut kita masang itu bagian dari chamber pertama, itu batas air masuk dari chamber pertama. Ya, selanjutnya kita akan pasang kaca itu pembatas dari chamber 1 dan chamber 2. Nah, ini kita ada 2 chamber gitu ya untuk kita pasang di tank ini ya. Nah, teman-teman bisa sesuaikan lagi lem yang sudah Anda dekatkan itu menggunakan jari gitu. Lanjut prosesnya, kita juga tambahkan lem terlebih dahulu di bagian area yang akan kita pasang. Ya, nih di bagian dalamnya itu penting sekali, itu bisa ditambahkan lemnya ya. Oke, next kita lanjut nih. Habis ini persiapkan untuk pemasangan lem yang membatasi filter pertama dan juga filter kedua teman-teman ya. Nih di bagian area tinggi dari sang filter ini kalian bisa tambahkan lem terlebih dahulu, lemnya kita tambahkan, dan juga di bagian batas dari ya filter 1 dan filter 2 ini ya. Ini bisa teman-teman lihat di video seperti ini ya. Langsung kita pasang saja pembatas antara filter 1 dan filter 2. Nah, ini juga perlu diperhatikan area yang dicowak, kaca yang dicowak itu sesuai dengan ukuran. Nah, ukuran filter ini kurang lebih sekitar 15 cm sampai 12 cm untuk lebar dan tinggi, dan juga dimensi lebar yang lainnya itu menyesuaikan sama lebar tank ataupun akuarium yang kalian bikin ya. Nah, ini sama juga kita rapikan menggunakan jari di bagian area yang sudah terpasang dengan lem itu teman-teman. Oke, ini lanjut. Setelah itu apa? Kita pasang di bagian pembatas filter dengan akuarium itu sendiri, untuk area ikan itu sendiri. Jadi kita siapkan kacanya. Nah, dan ini dicowak juga berdasarkan ukuran dari chamber pertama. Nah, di bagian atas sana itu ada space cowak juga, kacanya dicowak
untuk pipa masuk ke area dari filter terakhir mesin ke yang namanya area utama untuk ikan ya. Langsung kita proses lem seperti tadi, seperti biasa, lemnya secukupnya saja. Nanti di area pinggirnya kita bisa tambahkan lem untuk lebih merekatkan ya. Kita bisa sesuaikan, bisa di-adjust lemnya sesuai dengan ya secukupnya saja ya untuk lemnya. Dan juga di area bawah untuk filter itu kita juga tambahkan lemnya ya, seperti yang Anda bisa lihat di video ya. Secukupnya saja, hanya menempel di bagian tinggi pembatas filter 1 dan 2 dan juga di bagian bawah area dari kaca itu sendiri ya. Nah, ini kita rekatkan terlebih dahulu. Nah, terus di bagian sampingnya gimana? Nanti kita bisa tambahkan lemnya teman-teman kayak gitu. Nah, ini bisa di-adjust lagi, lem-lem yang tersisa itu disesuaikan. Pastikan ini merekat secara sempurna ya teman-teman ya, kacanya. Gitu. Nah, ini lanjut. Nah, itu kita sesuaikan, kita adjust lagi dari kaca yang sudah menempel ini menggunakan jari. Nah, selanjutnya, nah ini yang saya bilang. Di sela-sela yang belum isi lem, di bagian area pinggir satunya, itu kita tambahkan lem di bagian dalam akuarium. Sehingga meminimalisir terjadinya kebocoran. Secukupnya saja ya. Dan juga tentunya sekarang waktunya pemasangan kaca di area belakang. Ya, jadi di area belakang ini seperti biasa, di area tinggi dari masing-masing filter dan juga kaca yang ada di bagian bawah itu kita sesuaikan. Oke, ini teman-teman bisa lihat di video, dan juga bagian lem di area sisi yang berlawanan ya, itu diisikan lem semuanya secukupnya, dan juga tentunya di bagian atas dari dudukan kaca itu sendiri itu diisikan lem secukupnya. Kita siapkan kaca di bagian belakang dari tank ini. Ini mudah sekali teman-teman ya, simple teman-teman. Pengerjaan dari tank ini itu disupport dari Koi Goldfish Tank Team. Jadi teman-teman bisa lihat di deskripsi video ini untuk mungkin ada sharing, bertanya atau memesan akuarium, itu bisa dilakukan dan kontaknya sudah ada di deskripsi video ini. Nah, lanjut kita pasang di bagian belakang dari tank itu sendiri teman-teman ya, di bagian belakang seperti biasa. Dimensi dari kacanya ini berarti 100 x 50 teman-teman ya, karena tingginya 50. Oke, nah di kaca yang bagian bawah itu dimensinya 100 x 50 juga. Itu teman-teman. Nah, pastikan di area pinggir pojok atas dan juga bawah itu sudah sesuai, sudah pas, dan juga kita bisa adjust lagi sisa-sisa dari lem ataupun silikon yang menempel di bagian pinggir. Nah, biasa kita rekatkan juga dengan menggunakan yang namanya plaster bening, plaster kertas, itu juga bisa disesuaikan agar tidak terlalu mengotori yang namanya tank itu sendiri ya. Ini bisa di-adjust, di bagian pinggirnya bisa disesuaikan, dan pastikan ini menempel sempurna ya, bisa kita lihat bareng-bareng. Nanti kita bisa cek juga, dan pastikan di bagian-bagian pinggirnya ini di plaster dengan plaster bening ya. Nah, ini disesuaikan, pastikan ini menutup sempurna sekali dan tidak ada celah, sehingga silikonnya pas menempel gitu ya, kaca-kacanya pas juga menempel di bagian sudut-sudutnya. Langsung kita eratkan kembali menggunakan plaster. Oke, ini bagian pinggir-pinggirnya teman-teman. Oke, seperti yang Anda lihat seperti ini. Nah, selanjutnya tank sudah terbentuk secara sempurna ya di bagian kotaknya dengan dimensi 100 x 50 dikali tinggi 50 juga. Nah, selanjutnya kita fokus
lem itu di bagian dalam dari akuarium itu sendiri ya. Jadi pastikan di semua area itu terlem di bagian dalamnya kembali, itu secukupnya saja teman-teman ya. Dan itu bisa di-adjust menggunakan tangan lagi teman-teman. Nah ini di bagian filter, kita isi di bagian dalamnya lagi. Di area sudut-sudut, itu semuanya kita isi di bagian dalam lagi. Dengan lem silikon ya. Nah ini bagian sudut, bagian bawahnya juga kita isikan. Semua di bagian area dalam kita isi lagi dengan menggunakan silika. Ya, lem itu sendiri ya. Silikon itu sendiri. Nah, jadi lanjut. Nah, ini kita bisa adjust lagi di area dalamnya biar merekat sempurna dan rapih teman-teman ya. Kerjaannya. Oke, adjust lagi seperti yang teman-teman lihat untuk mencegah yang namanya kebocoran itu langsung dari dalam. Jadi di area dalam kalau udah kuat, merekat sempurna, itu jauh lebih baik teman-teman. Jadi sehingga di bagian pinggir itu tidak terlalu yang namanya banyak lem-lem, sisa-sisa lem yang tersisa. Ya, di fokusnya itu di area dalam. Nah, ini nampak dimensi akuarium, panjang 100, tinggi 50, dan juga lebar 50 dengan filter samping 15 cm. Teman-teman ya. Anda bisa lihat. Nah, selanjutnya gimana? Pastikan di area pinggir itu tidak ada yang namanya kelupaan. Jadi dicek kembali untuk pemasangan lemnya, teman-teman ya. Oke. Selanjutnya kita pemasangan dari penyangga atau sabukan dari tank itu sendiri, akuarium itu sendiri. Nah, di sini perlu hanya di bagian depan dan juga bagian belakang untuk mengunci yang namanya tank itu sendiri ya, agar merekat secara sempurna. Nah, teman-teman, ini seperti yang Anda lihat, bisa diisi sabukan di area depan dan juga di area belakangnya. Jadi seperti itu. Pastikan sabukan ini juga merekat sempurna dan juga kerapian dari lemnya itu teman-teman bisa sesuaikan ya. Seandainya ada lebih, itu bisa dikurangin, di-adjust menggunakan yang namanya ya plastik ataupun menggunakan karton sisa, itu bisa di-adjust ya. Jadi untuk kaca agar melekat sempurna. Selanjutnya proses pemasangan stiker teman-teman. Stiker seperti biasa mudah sekali. Basahkan terlebih dahulu area akuarium dan juga basahkan area stiker, dan juga agar tidak yang namanya terjadi menggelembung di stiker itu sendiri. Nah, jadi ini pemasangan stiker dari tank itu sendiri, dan hasil akhirnya nampak seperti ini teman-teman. Nah, ini salah satu contoh dari tank display ataupun tank untuk kontes ikan mas koki. Nah, itu tadi teman-teman cerita tentang pengerjaan dari goldfish tank sama filter samping ini. Jadi teman-teman bisa coba, dan juga untuk deskripsi pengerjaan dari tim yang mengerjakan goldfish tank ini sudah tersedia di deskripsi video ini. Jadi jangan lupa subscribe kita Sobat Air, like dan juga share video-video kita kalau bermanfaat ya ke sobat-sobat air yang lain. Jadi sekian dari kita, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Salam satu hobi sejuta saudara. Yes, ini banyak banget tanknya teman-teman. Nah, tank ini akan digunakan untuk mini show Bali Goldfish United tanggal 2 sampai tanggal 4 April. I could be the best thing in your life.